Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsil akhlaq wa qad wasalna fi adabil majlis insyaallah ta'ala fi hadzal yawm sanabda fi babin jadid ala wa huwa adabul majlis. Para santri dan santriwati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran akhlak kita, dan hari ini kita sudah sampai di adabul majlis, adab-adab di majlis, bisa majlis ilmu dan juga bisa di majlis perkumpulan biasa, makan-makan ya. Iftahu kutubakum wajahizu aklamakum wa kurrasatakum likai tastafid wa taktub al-faidah atau al-mufradat al-jadidah. Silakan siapkan bukunya, siapkan penanya supaya antum bisa menulis faedah atau mufradat yang baru. Adabul majlisi. Faqad dzakara ahlul ilmi adaban lil majalisi yanbaghi ta'allumuha bukan ta'allumi, yanbaghi ta'allumuha wa tatbiquha, bukan tatbiki tapi tatbiquha, li'annaha mustamaddatun minal wahyaini al-kitabi was sunnah. Sungguh dzakara yadhkuru menyebutkan ahlul ilmi, para ulama telah menyebutkan adaban lil majlis, adab-adab majlis, yang bagi ta'allumuha, yang sepatutnya selayaknya seorang muslim untuk ta'allum, mempelajarinya, wa tatbiquha, dan juga untuk mengamalkan adab-adab majlis tersebut. Li'annaha mustamaddatun minal wahyain, karena adab-adab ini insyaallah ta'ala bersumber dari dua wahyu, Alkitab, Al-Quran, was sunnah, dan as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala
memuji nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasanya dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Wahia kathiratun, dan adab-adab majlis ini sangat banyak. Naqtasiru ala dzikri ahammiha. Kita naqtasir itu meringkas ya, atau mencukupkan untuk menyebut ahammiha, adab-adab yang paling penting. Famin dzalika, di antara adab-adab tersebut, awalan, yang pertama, annal mu'min idza du'iya ila ta'amin fayanbaghi alla yuthqila ala sahibil walimah bil julus. Annal mu'min, anna tasydid ya, bukan sukun. Annal mu'min, bahwasanya seorang mukmin, idza du'iya, apabila diundang, du'iya, da'a yad'u da'watan, du'iya fi'lul madi majhul, du'iya, apabila diundang, ila ta'amin, ke satu acara makan-makan, walimah misalnya, fayan bagi, maka sepatutnya, alla, tidak, yuthqil ala sahibul bait, sahibul walimah, sepatutnya agar dia tidak yuthqil itu memberatkan, menyusahkan kepada tuan rumah, kepada pemilik penyelenggara walimah, dengan al-julus, dengan duduk lama-lama ya, dengan bil julus artinya dengan duduk yang lama. Ini adab yang pertama dari adabul majlis. Apabila kita diundang oleh teman kita, saudara kita, untuk menghadiri satu acara, entah itu walimah, makan-makan, atau apapun itu, maka sepatutnya kita tidak boleh memberatkan, menyusahkan orang yang telah mengundang kita, orang yang telah mengundang kita untuk hadir di acaranya. Bagaimana bentuk memberatkan mereka, menyusahkan mereka? Yaitu dengan cara lama-lama di acara tersebut atau di rumah tersebut. Jadi keberadaan kita ketika kita diundang tidak juga terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Inilah dalil
di antara dalil kita ketika datang ke tempat acara atau keundangan teman kita tidak perlu berlama-lama, ya, tidak perlu lama-lama sebagaimana Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat ketika itu. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marji'u ilaihi, adapun marja' tempat kembali, fi tahdidi dzalik wa ghairihi mimma sayati. Adapun ukuran, maksudnya ya, marja'. Adapun ukuran batasan lama atau cepatnya keberadaan kita di suatu acara, insyaallah taala akan dibahas di poin-poin berikutnya. Ma ta'arafa alaihi, apa-apa yang sudah dita'araf, yang yang biasa dilakukan al-muslimun oleh orang-orang Islam, minal adat, dari adat-adat al-fadilah yang mulia, yang utama, wal akhlaq al-karimah, dan juga akhlak yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan perintahlah kebaikan, perintahlah untuk berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Itu yang pertama. Adab yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita bermajlis adalah assalamu ala ahlil majlis indal qudumi wal insiraf. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir di majlis ketika kita baru sampai, dan juga ketika kita mau pulang, ketika kita mau beranjak dari majlis tersebut. Rawat Tirmidzi fi sunanihi min hadithi Abi Hurairah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim. Apabila salah satu di antara kalian sampai ke satu majlis, maka hendaknya kalian mengucapkan salam. Maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa in bada lahu an yajlis falyajlis. Apabila nampak baginya, apabila dia berkeinginan untuk duduk, maka hendaknya dia duduk. Thumma idza qam falyusallim. Kemudian apabila dia mau bangun kemudian meninggalkan majelis tersebut, dia juga hendak mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Karena salam yang pertama itu bukanlah yang paling utama dari salam yang terakhir. Jadi kedudukannya sama. Kalau pertama kita salam, maka ketika kita beranjak dari majelis tersebut, kita juga diminta untuk mengucapkan salam. Itu yang kedua. Alla yuqima, yang ketiga, alla yuqima ahadan
min majlisihi thumma yajlisu makanahu. Kita kembali yang kedua. Kalau misalnya kita hadir di satu majlis, kemudian kalau kita salam kira-kira akan mengganggu orang lain, mungkin salam kita sertai dengan isyarat, ya, dengan mengangkat tangan kita. Taib. Alla yuqima ahadan min majlisihi thumma yajlisu makanahu. Yang ketiga, tidak boleh yuqim, membangunkan ahadan, seseorang, min majlisihi, dari tempat duduknya, thumma, kemudian, yajlisu makanahu, kemudian duduk di tempat orang tersebut. Si A dan si B. Si A lebih dahulu datang ke majlis, dia sudah duduk. Tidak lama setelah itu datang si B. Kata si B, "Akhi, kum, bangun." Kemudian si A bangun dan si B duduk di tempat si A tersebut. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang membangunkan orang lain kemudian dia duduk di tempat tersebut. Rawal Bukhari wa Muslim, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan fi sahihihima, dalam sahih mereka berdua, min hadithi Ibni Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, apa naha itu? Naam, melarang. An yuqama ar-rajul, Nabi melarang seseorang membangunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangunkan seseorang min majlisihi, dari tempat duduknya, wa yajlisu fihi akhar, kemudian tempat tadi dipakai untuk orang lain, kemudian tempat tadi diduduki oleh orang lain. Tidak boleh, ya. Nabi SAW melarang perbuatan ini. Bagaimana solusinya? Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tapi tafassahu, lapangkan, luaskan, ya, tempat duduk bagi orang yang baru datang. Ya, jangan orang yang baru datang membangunkan orang yang sudah duluan datang, kemudian duduk di tempat orang yang sudah lama datang. Jadi caranya, kalau misalnya hadir di satu majelis ilmu, tempat sudah tidak ada lagi, maka yang sudah ada, yang sudah duduk itu berusaha untuk memperluas, ya, memberikan space buat orang yang baru datang. Bisa dengan cara lebih merapat lagi dan seterusnya. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yakrahu, beliau membenci, an yaquma ar-rajulu min majlisihi, seseorang bangun dari majlisnya, thumma yajlis makanah, kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak ingin, ya, ketika misalnya dia datang ke satu majlis, kemudian karena orang-orang tahu bahwasanya dia adalah sahabat yang mulia, kemudian orang tadi bangun, kemudian dia dipersilakan untuk duduk di tempat tersebut, Ibnu Umar tidak
tidak ingin, dan beliau marah ketika diperlakukan seperti itu. Inilah dalil bahwasanya ketika kita hadir di satu majelis, tidak boleh bagi kita untuk membangunkan teman kita atau orang lain yang sudah lama, yang sudah duduk duluan, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Yang keempat, alla yufarriqa baina itsnain. Tidak yufarriq itu memisahkan baina itsnain, di antara dua orang. Adab majlis yang keempat, seorang muslim tidak boleh memisah antara dua orang. Bagaimana contohnya? Misalnya si A sama si B duduk berdampingan sudah lama sambil mendengar kajian misalnya, atau acara biasa, majelis biasa, udah lama duduk. Tiba-tiba datang si C, nyela, kemudian duduk di tengah-tengah A dan si B. Ini juga tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Kita tidak dibenarkan untuk memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin, tidak halal berarti haram. Tidak halal berarti haram. Haram hukumnya li rajulin, bagi seseorang, an yufarriqa baina itsnain, yang memisahkan antara dua orang, illa biidznihima. Ini solusinya ya. Solusinya harus minta izin. Kecuali dengan izin keduanya, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa antum duduk di antara keduanya. Kapan? Setelah kita minta izin. Ini yang keempat. Yang kelima, an yajlisa haitsu yajlisu sahibul manzil. An yajlisa haitsu yujlisuhu sahibul manzil, fahuwa a'rafu bima yunasib. An yajlisa, apa artinya yajlisa? Hendaknya dia duduk haitsu yujlisuhu, di mana ditempatkan oleh sahibul manzil, oleh tuan rumah. Kalau misalnya antum si A duduknya di sini kata tuan rumah, maka antum tetap duduk di situ. Ya. Kalau misalnya antum si B, jangan duduk di situ, tapi duduk di sini nih, bagian sini. Maka kita harus nurut, ya. Kita harus nurut. Itu kalau diminta. Tapi kalau misalnya tuan rumah nggak ngatur, terserah mau antum duduk di mana, maka nggak masalah antum duduk di mana. Tapi kalau misalnya sudah ditentukan antum di sini, maka kita tetap harus mengikuti arahan tuan rumah. Fahuwa a'rafu bima yunasib, karena tuan rumah lebih tahu, ya, posisi antum itu di mana. Ya, tuan rumah itu lebih tahu antum mau ditaruh di mana. Qala sallallahu alaihi wasallam, wala ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultanih. Tidaklah seseorang mengimami seseorang di sultanihi, di kerajaannya, di kekuasaannya, di rumahnya.
Antum datang main ke rumah teman antum, kebetulan sholatnya di rumah, ya. Antum nggak boleh mendahulukan diri antum untuk menjadi imam. Nggak boleh. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Dan juga tidak boleh bagi seseorang duduk di rumahnya, ya, di tempat duduknya, di tempat duduk tuan rumah, kecuali dengan izin si tuan rumah. Jadi diceritakan bahwasanya masyarakat Arab itu biasanya mereka si tuan rumah punya kursi khusus, ya, di mana di situ atau selalu di situ dia duduk ketika bertamu, ketika menerima tamu. Nah, orang yang sebagai tamu tidak boleh sembarangan duduk di tempat yang sudah biasa atau yang telah dikhususkan, ya, bagi untuk si tuan rumah untuk duduk di situ. Illa biidnihi, kecuali kalau misalnya si tuan rumah mengatakan, "Oh, tafadhol, antum mau duduk yang biasa di tempat saya juga, tafadhol, enggak masalah." Kalau dia bilang begitu berarti enggak masalah. Boleh. Tapi hukum asalnya kita sebagai tamu, ya, kita sebagai tamu tidak dibenarkan untuk duduk di kursi yang telah dikhususkan bagi si tuan rumah, kecuali dengan izinnya. Yang keenam, man raja'a ila majlisi ba'da an qama minhu fahuwa ahaqqu bihi. Man raja'a ila majlisihi ba'da an qama minhu fahuwa ahaqqu bihi. Man, barang siapa, raja'a, pulang, kembali, ila majlisihi, ke tempat duduknya, ba'da, setelah, an qama, dia bangun dari majlisnya, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Contoh, siapa namanya? Si A, ya. Si A sama si B dan teman-temannya menghadiri majelis atau kajian mingguan. Kemudian di tengah kajian, si A tiba-tiba pengen ke hammam. Dia pun keluar dan dia qada al-hajah, menyelesaikan atau buang hajatnya. Setelah dia buang hajat, dia kembali lagi ke tempat duduknya. Namun ternyata tempat duduknya sudah ditempati oleh orang. Maka kalau kondisi atau keadaannya seperti ini, maka si A tadi tidak mengapa untuk meminta orang yang menempati tempat duduknya itu untuk bangun. Karena dia lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut. Mana dalilnya bahwasanya dia lebih berhak untuk menempati tempat yang pertama tadi? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum," apabila salah satu di antara kalian bangun, min majlisihi, dari majlisnya, thumma raja'a ilaih, kemudian
dia kembali lagi ke tempat duduk awal tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dari orang yang lain. Kalau misalnya ada orang yang sudah menempatinya, dia tidak mengapa untuk meminta dia bangun. Ya. Dia tidak masalah baginya untuk meminta orang tadi untuk bangun dari tempat duduknya tadi. Karena inilah tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita hadir di satu majlis, ya. Taib, sepertinya untuk hari ini kita cukupkan sampai adab yang ke-6. Yang selanjutnya insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Atau kita lanjut, masih ada waktu? Oh ya, masih ada waktu. Tinggal 4 menit lagi. Yang ke-7, an-nahyu 'anil ittika ala rahatil yad al-yusra khalfa adh-dhahri. Dilarang untuk ittika, bersandar, ala rahatil yad al-yusra, dengan tangan kiri di belakang khalfadh dhahr, di belakang di belakang punggung, ya. Tidak boleh bersandar dengan tangan kiri ditaruh di belakang punggung. Rawa Abu Dawud meriwayatkan fi sunanihi, dalam sunannya min hadits Syarid ibn Suwaid radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, wa ana jalisun hakadha, sedangkan atau ketika saya duduk seperti ini. Dia menceritakan atau menggambarkan bentuk duduknya. Wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri, saya telah meletakkan tangan kiri saya di bagian atau di belakang punggung saya. Wattaka'tu ala aliyati yadi, dan saya pun bersandar dengan di atas tangan saya. Faqala la taq'ud, kemudian Nabi mengatakan, la taq'udu qa'datal maghdubi alaihim, kata Nabi, jangan engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai. Adapun bentuk duduk seperti yang dilarang ini, contohnya seperti ini nih. Ya. Taib, saya rasa cukup untuk hari ini. Silahkan di murajaah kembali. Kalau ada kalimat yang belum antum belum tahu maknanya, bisa antum tanyakan kembali, bisa via Telegram dan yang lainnya. Taib, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.